Shalom, selamat pagi sahabat Petra yang terkasih. Sungguh berbahagia saat ini saya bisa kembali menyapa sahabat Petra semua dimanapun sahabat Petra berada melalui embun pagi hari ini. Sahabat Petra yang terkasih dalam Kristus, sudahkah Anda mengasihi orang lain hari ini? Pada embun pagi hari ini tanggal 4 Mei 2023, kita bersama akan membuka hari dengan sapaan Sabda Tuhan. Bersama saya, Pendeta Elizabeth Emilia Putri dari GKJ Rewulu. Adapun tema renungan hari ini adalah menyerahkan nyawa. Berdasar dari bacaan Mazmur 31 ayat 1-6. Akan tetapi mari sebelum kita menerima dan merenungkan sabda Tuhan, kita siapkan hati dengan merendahkan hati di hadapan Allah. Bersama mari kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga yang maha mulia, Bapa yang senantiasa memberikan kasih dan penyertaan di dalam kehidupan kami, berlimpah syukur dan sukacita kepadamu yang Bapa, yang senantiasa menyelenggarakan dan memelihara kehidupan bagi kami. Terima kasih Engkau telah memberkati istirahat kami semalam dan membangunkan kami di pagi hari ini dengan keadaan baik. Kami pun mengucap syukur Engkau senantiasa setia merengkuh kami dengan kasih-Mu yang tidak pernah henti-hentinya kami rasakan. Pada pagi hari ini ya Bapa, kami akan memulai hari dengan bersama-sama merendahkan hati untuk menerima sabda Tuhan. Roh Kudus menerangi setiap hati kami, memampukan kami untuk mendengar akan sabda Tuhan dengan baik, merenungkannya, bahkan melakukannya di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Sehingga sabda Tuhan ini sungguh menjadi rema di dalam hati kami dan menjadi terang di dalam kami melanjutkan kehidupan pemberian Tuhan. Dan hamba-Mu yang saat ini Engkau pilih untuk menyampaikan sabda Tuhan dengan segala keterbatasannya, Tuhanlah yang menolong dan memampukan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap menerima, mendengar, dan melakukan sabda Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Mazmur 31 ayat 1-6 yang demikian firman Tuhan. Aman dalam tangan Tuhan. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Padamu Tuhan, aku berlindung. Janganlah sekali-kali aku mendapat malu. Luputkanlah aku oleh karena keadilan-Mu. Sendengkanlah telingamu kepadaku. Bersegeralah melepaskan aku. Jadilah bagiku gunung batu tempat perlindungan, kubu pertahanan untuk menyelamatkan aku. Sebab Engkau bukit batuku dan pertahananku, dan oleh karena nama-Mu Engkau akan menuntun dan membimbing aku. Engkau akan mengeluarkan aku dari jaring yang dipasang orang terhadap aku. Sebab Engkaulah tempat perlindunganku. Ke dalam tangan-Mu lah kuserahkan nyawaku. Engkau membebaskan aku ya Tuhan, Allah yang setia. Engkau benci kepada orang-orang yang memuja berhala yang sia-sia.
tetapi aku percaya kepada Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan, yang berbahagia setiap kita yang mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan. Haleluya. Pada saat ini, seperti yang kita ketahui, kita akan merenungkan firman Tuhan, sabda Tuhan dengan tema menyerahkan nyawanya. Sahabat Petra yang terkasih, ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Kalimat ini mengingatkan kepada kita dalam peristiwa detik-detik terakhir hidup Yesus. Kalimat ini menjadi kata-kata terakhir Yesus setelah Yesus melewati jalan salib yang panjang. Kita ingat betul, setelah Yesus mengatakan kalimat tersebut, lalu ia menyerahkan nyawanya. Pertanyaannya adalah, apakah dengan kalimat tersebut menandakan bahwa Yesus tidak dapat berbuat apa-apa untuk melawan penderitaan yang dialaminya? Tentu saja tidak. Apa yang Yesus katakan adalah bentuk penyerahan dirinya kepada Bapa. Sebab Yesus tahu itulah tujuan Bapa mengutusnya ke dalam dunia. Dalam bacaan kita saat ini, Mazmur berisi doa memohon perlindungan kepada Tuhan. Dalam permohonannya, Daud mempercayakan dirinya kepada Tuhan. Dan ia mengatakan, "Padamu Tuhan, aku berlindung. Janganlah sekali-kali aku mendapat malu." Bapak Ibu Saudara bisa melihatnya pada ayat yang kedua. Bagi pemazmur, Tuhan itu seperti gunung batu dan kubu perlindungan yang kukuh. Di ayatnya yang ketiga. Berada di baliknya, pastilah aman dari serangan musuh-musuhnya. Mengapa Daud dapat begitu percaya kepada Tuhan? Karena Daud tahu bahwa Tuhan akan melindunginya oleh karena nama dan kasih setianya. Kesetiaan Allah adalah kesetiaan yang teguh. Ketika ia melindungi orang yang dikasihinya, maka tidak ada satu kuasa pun yang dapat mengalahkannya. Dan pengalaman Daud selama masa mudanya membuatnya tidak pernah meragukan Tuhan yang disembahnya. Sebab berkali-kali Daud diluputkan dari bahaya maut yang dirancang oleh para musuhnya. Ketika Daud mempercayakan hidupnya dalam kuasa Tuhan, maka amanlah dia. Karena itu, ia bersorak-sorai dan bersukacita di hadapan para lawannya. Maka ketika pemazmur menyampaikan, "Ke dalam tanganmu-lah kuserahkan nyawaku," bukan berarti bahwa pemazmur menyerah dengan kehidupan, bukan berarti pemazmur menyerah dengan kenyataan, dan bukan berarti pula pemazmur menyerah dengan persoalan dan tantangannya. Namun, lebih dari itu, pemazmur berserah diri sepenuhnya kepada Allah yang ia yakini dan percayai sebagai bukit batu dan pertahanannya. Ia percaya bahwa Allah yang senantiasa menuntun dan membimbingnya, bahkan melindunginya. Sepenuhnya
berarti seluruh hidup pemazmur tanpa terkecuali. Baik masa lalu pemazmur atau Daud, masa kini atau masa yang sedang ia jalani, dan bahkan masa depan yang akan dan nanti akan dijalani oleh pemazmur. Bahkan apapun yang ia lakukan, apapun yang ia pikirkan, dan apapun yang ia gumulkan, sepenuhnya berserah kepada Tuhan. Sahabat Petra yang terkasih, artinya bahwa pemazmur ini sungguh mempercayakan penuh hidupnya kepada Allah yang senantiasa menjadi bukit batu dan pertahanannya yang menuntun dan membimbingnya. Bukankah apa yang dilakukan dan yang diimani oleh pemazmur ini juga perlu untuk kita lanjutkan dalam kehidupan kita? Sudah selayaknya kita sebagai anak-anak Tuhan dengan yakin dan rendah hati mengatakan, "Ke dalam tangan-Mu lah kuserahkan nyawaku." Ada keberserahan penuh diri kita kepada Tuhan, mempercayakan diri penuh kepada Tuhan. Seluruh hidup kita percayakan kepada Tuhan. Apapun yang sedang kita lakukan, apapun masa lalu, masa kini, dan masa depan yang akan kita kerjakan, kita serahkan penuh kepada Tuhan. Tuhanlah yang berdaulat di dalam kehidupan kita. Seperti misalnya pekerjaan, pendidikan, kehidupan di tengah keluarga, pelayanan, kesehatan, keuangan, dan masih banyak hal lainnya dengan segala rencana-rencana kita akan masa kini dan masa depan. Berserahlah kepada Tuhan. Berserah kepada Tuhan tidak secara otomatis selalu membuat hidup kita ini terhindar dari masalah. Mungkin kita akan merasakan banyak masalah yang datang dalam kehidupan kita. Tetapi saat itulah ketika kita tahu bahwa Allah adalah pelindung dan penolong yang dapat dipercaya, maka kita akan tetap merasa tenang dan aman. Karena Allah selalu menopang, menuntun, dan memelihara kehidupan kita. Maka lanjutkanlah hidup kita dengan penuh keberanian dan pengharapan. Janganlah takut dan khawatir. Mari belajar dari apa yang sudah dilakukan oleh Daud, yang diimani oleh Daud, yang tidak mengandalkan dirinya sendiri, melainkan berserah penuh, mempercayakan dirinya penuh kepada Allah yang setia. Jangan hanya mengandalkan diri kita sendiri, melainkan berserahlah penuh kepada Tuhan. Karena Tuhan adalah penolong kita yang memberikan ketenangan dan keamanan di dalam kehidupan kita. Ke dalam tangan-Mu lah kuserahkan nyawaku. Allah sang sumber hidup, Allah sang sumber penolong, senantiasa menolong kehidupan kita. Oleh karena itu, berserahlah dan percayakan penuh hidup kita kepadanya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Sahabat Petra yang terkasih, mari kita kembali menyatukan hati di dalam doa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan,
untuk sabdamu yang kami dengar pada pagi hari ini. Kami mengucap syukur atas kasih-Mu yang sungguh besar di dalam kehidupan kami. Engkau adalah batu pertahanan kami yang memelihara kami, menuntun, membimbing, dan bahkan merengkuh kami. Kami sungguh merasakan cinta kasih-Mu yang besar bagi kami. Maka ajarkanlah kami ya Tuhan, untuk menjadi anak-anak Tuhan yang senantiasa berserah penuh atas seluruh hidup dan kehidupan kami kepadamu. Mempercayakan segala hidup, pikiran, perasaan, dan harapan kami kepada Tuhan. Karena kami yakin bahwa Engkau berdaulat dan Engkau menolong, bahkan memberikan jalan dan cara yang baik di dalam kehidupan kami. Kami menyadari akan segala keterbatasan kami, akan segala kelemahan kami. Kami tidak mampu menjalaninya dengan kekuatan kami sendiri. Oleh karena itu, kami memohon Roh Kudus memimpin kami. Tolonglah kami, ya Tuhan. Bapa, jikalau saat ini kami akan memulai hari dengan segala aktivitas kami, baik pekerjaan, sekolah, pelayanan, rencana-rencana kami, dan apapun yang akan kami lakukan, berkati kami Tuhan. Mampukan kami untuk menjalani hari dengan baik, melakukan kebaikan dan kebenaran, sehingga hari-hari kami dipenuhi dengan sukacita, damai sejahtera, berkat dari Tuhan, dan kami mampu menjadi berkat bagi sesama kami. Terima kasih ya Bapa, kami menyerahkan hidup kami sepanjang hari ini hanya di dalam tangan kasih Tuhan. Kami menyadari akan segala dosa dan kesalahan kami, oleh karena itu ampuni kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami memohon berkat Tuhan. Amin. Demikian sahabat Petra yang terkasih dalam Kristus, embun pagi hari ini, tanggal 4 Mei 2023. Kiranya sabda Tuhan memberikan hikmat, kekuatan, dan penghiburan bagi kita untuk melewati sepanjang hari ini. Saya, Pendeta Elizabeth Emilia Putri dari GKJ Rewulu, mohon undur diri dan mohon maaf bila ada kata yang kurang berkenan. Sahabat Petra, selamat mengasihi orang lain hari ini. Tuhan Yesus memberkati.